Bang, saya mau tanya dulu, pemahaman Anda tentang mukjizat itu apa sih? Misalnya kan di Kristen kan ada mukjizat gitu. Ya, mukjizat itu pemahaman Anda seperti apa gitu? Saya mau tahu dulu. Mukjizat itu seperti orang sakit disembuhkan gitu. Ini terhadap Nabi atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Beda bang. Kalau pemahaman kami mukjizat itu untuk para nabi. Kalaunya yang mengizinkan mukjizat itu baru Tuhan. Yang mengizinkan mukjizat yang berkuasa atas mukjizat itu baru Tuhan. Yang bermukjizat itu adalah para nabi, bukan Tuhan. Itu bedakan dulu. Anda bisa buka ya di dalam teman-teman ya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 57. Bentar. Al-Maidah 57. Bukan 57 ya. Mukjizat itu hanya Allah gitu. Nah, lupa saya ayatnya, bukan Al-Maidah 57. Mukjizat itu hanya Allah yang mengizinkan, Bang, gitu. Berarti Nah, beda. kenapa? Berarti beda ya. Beda. Pemahaman mukjizat dalam Islam, mukjizat itu dilakukan oleh para nabi. Yang mengizinkan mukjizat, yang berkuasa atas mukjizat itu adalah Tuhan. Nah, beda. Jadi bedakan dulu. Jangan Anda samakan pemahaman mukjizat Anda. Mukjizat Anda kan Tuhan, kata Anda. Contohnya Yesus kan Anda Tuhan kan. Anda Tuhan kan seperti menghidupkan orang mati kan. Ya. Bagi kami kan Yesus itu Nabi Isa gitu. Nabi Isa seorang nabi, bukan Tuhan. Wajar dia bermukjizat. Gitu. Jadi kalau abang apa yang abang pertanyakan tentang mukjizat itu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah Tuhan semesta alam, bukan. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Paling kayak gitu. Oke? Ya. Oke. Terus Apa mau Pak Ustadz sampaikan? Ya itu, kalau mukjizat Nabi Muhammad banyak, Bang. Banyak. Karena apa? Karena di dalam Islam itu yang bukan masalah mukjizat yang dielu-elukan gitu. Mukjizat Nabi Muhammad yang ditampilkan bukan. Kalau dalam Islam itu, tapi ajaran menyembah Tuhan yang esa. Tauhid yang ditampilkan oleh Islam itu, bukan mukjizat dari nabinya. Kalau mukjizat dari nabinya, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ada. Terus Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta, matanya kena tombak perang, disembuhkan juga. Ada juga gitu. Cuma kami nggak mengelu-elukan hal itu. Karena hal yang paling fundamental dalam Islam itu adalah akidah, Bang. Akidah itu adalah contoh tauhid tadi. Ya, terus membelah bulan. Nah, itu juga ada tuh. Coba tunjukin ayatnya. Apa tuh? Ayatnya yang orang ditombak matanya itu disembuhkan. Nih. Saya tunjukkan ya. Sabar, saya ambil dari hadis. Ini Bang. Ini hadisnya ya. An Hubaib ibnu Fudaik anna abahu kharaja bihi ila Rasulillahi wa ainahu. Nah, langsung aja ya. Ya. Artinya dari Hubaib bin Fudaik bahwa suatu ketika dia bersama ayahnya pergi mendatangi Rasulullah Nabi ya, dan kedua mata
ayahnya berwarna putih sehingga ia tidak bisa melihat apapun. Oke? Kemudian Nabi bertanya, apa yang telah menimpanya? Ia menjawab, suatu ketika aku melatih kudaku dan tanpa sengaja kakiku menginjak telur ular. Ini yang dipatok ular nih. Ini yang satunya. Dia kejadian 2 kali gitu. Lantas ular tersebut menyengat mataku. Kemudian Rasulullah meniup kedua matanya dan dia langsung bisa melihat. Ada hadisnya, ada mukjizat Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta, bisa gitu. Yang satunya itu yang bekas perang, dia mau menikah gitu. Aku sebenarnya bukan mau berdebat, mau bertanya aja ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau bertanya aja, bukan berdebat. Kenapa jadi Anda menanyakan tentang itu, Bang? Pikir nggak ada gitu. Kan Banyak, Bang. maksud saya Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Nggak selesai kalau diceritakan sampai subuh. Cuma kan biasanya umat Islam nggak menampilkan kan mukjizat Nabi Muhammad ini itu kan nggak mau umat Islam itu kayak gitu. Tapi umat Islam itu menyuruh menyembah Tuhan yang esa, tauhid itu yang dia tunjukkan dulu dalam keislaman. Gitu. Bukan berarti nggak ada mukjizat nabinya, banyak. Tapi bukan masalah mukjizat nabi yang dielu-elukan di Islam itu. Yang dielu-elukan di dalam agama Islam itu adalah tauhid. Gitu. Islam itu nggak mau pamer masalah mukjizat nabinya. Gitu, Bang. Ada yang lain pertanyaannya? terus kalau di Kristen yang mau ditanya Ustaz lah apa gitu di Bible. Baik. Abang Kristen, Protestan atau Katolik, Bang? Protestan. Nah, saya tanya yang ringan aja dah ya. Ya. Tapi saya belum tahu kali itu ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Gini, saya tanya yang ringan aja. Adakah Yesus menyuruh Anda jadilah Protestan? Kalau jadi Protestan nggak ada. Nggak ada. Lalu kenapa abang jadi Protestan? Udah tahu Yesus nggak ada nyuruh abang jadi Kristen Protestan, lalu kenapa abang jadi Kristen Protestan? Gaib juga ini ya teman-teman. Abang satu ini. Iya, kalau masuk Kristen nggak ada dikatakannya. Kayak gimana? Anda sendiri jawab ya, jawab pertanyaan saya. Anda sendiri yang kena batunya gitu. Ya. Gimana, Bang? Nggak ada kalau itu nggak ada. Nggak ada ya. Bang, kalau Yesus kagak menyuruh jadi Protestan, kagak usah, Bang. Jadi Kristen Protestan ngapain? Itu kan firman kami. Firman apa? Firman dari mana? Firman Allah. Hah? Firman Allah. Tertulis di mana? Terus belum tahu sih. Waduh, inilah Bang, beragama ikut-ikutan ya. Beragama ikut-ikutan, imani saja. Imani saja, setiap minggu ke gereja, nanti akhir bulan transfer 10%. Nah, perpuluhannya. Kalau mati kau udah dijamin ditebus dosa, ya masuk surga gitu karena bayar 10%. Enak kali kalau kayak gitu, Bang. Gak ada lah, jangan seperti itu, Bang. Ya, kita beragama itu ada petunjuk bukunya, ya, buku dari agama itu. Di Islam ada Al-Quran. Kalau di Kristen kan ada Alkitab Anda. Akan kayak gitu, jangan imani saja. Jangan malas baca kitabnya. Kebanyakan Kristen saya lihat malas baca kitabnya, Bang.
Iya, Saya malas baca kitabnya. Mikirlah di situ. saya nggak malas. Ini ada kitab sini. Ada. Ada. Kalau ada bang, saya boleh tanya lagi nggak? Tapi buka dulu Alkitabnya. Boleh. Ah, Bisa pun bisa atau oh, sama. iya. Saya yang kagak ngerti bang. Coba anda buka Yehezkiel 23 nomor 3. Skill. Nomor ayat berapa? Yehezkiel 23 ayat 3. 23 ayat 3. Coba bacain dulu bang. Saya mau tanya itu. Bentar ya. Dua tiga ayat 3. Iya. Kita baca dari ayat 1 ya. Boleh, silakan. Kita termasukkan Tuhan pada mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada kudanya. Di sana susunannya di zaman-zaman dan dadah perawanannya dipegang-pegang. Nah, itu apa maksudnya itu bang? Susunya dijamah-jamah itu apa maksudnya? Saya nggak ngerti di situ apa sih maksudnya? Susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Tuh. Saya nggak ngerti juga. Tolong abang jelaskan sama saya apa maksudnya itu. Teganya Ustadz apa yang di YouTube ini? Nggak tega saya ya. Saya ini nanya, saya nggak tahu maksudnya apa itu ayat, makanya saya nanya, bukan tega. Di YouTube ini juga Kurang ngerti juga ini Ustaz. Hah? Kurang ngerti. Kurang ngerti juga. Abang pemilik kitabnya aja kagak ngerti. Apalagi saya, Bang. Aduh. Atau gini, Bang. Itu mungkin agak susah kali ya. Coba Amsal 7, Bang. Amsal 7. Amsal 7. Ayat 18 sampai 19. Bacain. Ayat berapa tadi? 18 sampai 19. 18 sampai 19. Nomor 18 sampai 19. Marilah kita memuaskan Memuaskan apa? Oh, birahi. Ya. Terus? sama Hmm. menikmati asmara Oh. karena suamiku tidak di rumah. Oh. Ia sedang di dalam perjalanan jauh. Itu apa maksudnya itu? Dia mau merayu orang mula dengan berbagai bujuk. Bentar ya. Oh, apa itu? Bahaya ini. Ya, kalau dibaca anak-anak atau pakai toa bahaya itu, Bang. Mau nggak abang bacain pakai toa di gerejanya? Saya beliin toa gerejanya. Saya yang beliin gratis loh, toa buat gereja loh. Yang penting bacain itu gitu. Kalau di gereja nggak ada toa Pak Ustaz. Ya makanya nggak apa-apa kalau mau pakai toa saya beliin toa gitu. Tapi bacain ayat itu bisa nggak dia pakai toa? Gantilah. Kenapa? Ganti. Ketawa abangnya. Gak tahu juga kata abangnya. Lalu abang beragama, Alkitabnya ada di situ, buat apa gitu loh bang? Gak ngerti saya. Saya percaya gitu.
Percaya aja, imani aja gitu. Iyalah. Kalau Oh, imani saja gitu. iya benar. Waduh, bahaya bang. Tai kucing rasa coklat pun Anda imani juga nanti. Kalau imani saja tanpa meneliti tai kucing rasa coklat, itu Anda imani juga pasti. Gimana sih abang ini? Pak Ustadz, cerita tentang muslim lah, kemana muslim apa gitu. Tentang muslim, Anda mau tahu apa tentang muslim? Silakan. Kalau bersunat itu Pak Ustadz, ada ajaran dari Al-Quran, Ada ayatnya. An-Nahl 123. Coba Pak Ustadz buka lah. Coba buka, coba. Coba Google An-Nahl 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tuh. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu, ilaika anittabi' millata Ibrahim, untuk mengikuti milah Ibrahim. Tuh, apa yang dimaksud milah? Coba abang searching di Google. Apa itu milah? Billah. Ya, Apa itu arti milah? Gitu aja. Gitu aja. arti milah itu adalah perjanjian sunat. Arti milah bukanlah perjanjian sunnah katanya, melainkan secara umum bermakna agama syariat, tuntutan-tuntutan hidup atau jalan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Milah Ibrahim. Ini bang, baca bang, ya. Nih, saya tampilkan di layar ya. Bentar. Sabar ya. Nih. Dalam bahasa Ibrani, Brit ya atau bris dalam pengucapan klasik berarti perjanjian. Dan milah berarti Sunat. sunat. Tuh, iya. Ada bang perintah sunat di Al-Quran, ada. Iya iya. Iya. Sekarang saya mau tanya balik, abang sunat kagak? Tidak. Kenapa kagak? Iya, memang di Bible disuruhnya sunat. Waduh, bang, di Bible bang, Yesus disunat. Ya. Yesus disunat hari ke-8 di Bible. Iya. Iya. Terus yang kagak sunat itu akan dibinasakan. Itu di Bible Anda. Kenapa Anda kagak sunat? Ayo. Kalau di Kristen banyak yang nggak sunat, Pak. Iya, banyak nggak sunat. Kenapa itu? Padahal kan Yesusnya sunat. Terus orang yang kagak sunat menurut kitabnya akan dibinasakan. Kenapa kagak sunat? Coba. Ayatnya. Wah, deh. Bentar ya. Ya.
Nih. Sabar. Saya bukakan dulu. Di Kejadian 17 ayat 9 sampai 14 coba. Kejadian 17 ayat berapa? 9 sampai 14. 9 sampai 14. Lagi firman-Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian-perjanjianku engkau akan dan keturunan-keturunanmu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu dan Khatannya. ya, menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Disunat. Ya. Nah. Yakin setiap laki-laki di antara kamu turun temurun yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumah dengan orang yang kau dibeli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, Ayo. yakni laki-laki yang tidak dikerat kulitnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan yang kagak sunat. Ayo. Dia mengingkari perjanjianku. Karena mengingkari perjanjianku yang kagak sunat itu. Ayo, harus dilenyapkan kata Tuhan. Kenapa kagak sunat, Abang? Ayo. Bingung abangnya. Kenapa konsultasi? Konsultasi dulu sama temennya di samping gitu. Kenapa takut? Gak usah takut, datanglah ke rumah saya. Tuh ada itu gerinda potong saya punya tuh bang. Kalaunya alot kan nanti ya, kalaunya alot dagingnya gitu. Gerinda potong saya punya ini di rumah, nggak apa-apa, gratis loh. Atau tuh kata kitab Anda tuh, yang kagak sunat harus dilenyapkan. Karena itu perjanjian kekal yang tidak dapat diubah-ubah. Mana macam mana bang? Iya. Ya kayak gimana? Apa tanggapannya? Ayo. Apa coba?